sosoknya kelelawar, cuman dia suka berubah wujud juga Kang Ule. Kalau yang saya lihat dari energinya dan dari ada beberapa sosok di sini saya tanya, mereka lebih nyari duniawi ya Pak ya. Sekarang suasananya malah tambah haredang semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Raw Image. Hari ini Ule akan mengajak sahabat semuanya mendatangi sebuah situs Gua Pawon yang konon katanya ini cikal bakal masyarakat Sunda. Seperti apa? Ikuti perjalanan Ule, Kang Uhuy dan juga Kang Ronald. Seperti yang diketahui, Gua Pawon merupakan gua yang terbentuk di kawasan bertopografi karst yang terletak dalam kawasan perbukitan formasi Raja Mandala. Secara geologis, situs tersebut termasuk dalam kelompok gua tebing yang berada pada ketinggian sekitar 716 meter di atas permukaan laut dan terletak di bagian utara Bukit Gamping. Situs bersejarah ini memiliki nilai histori tinggi yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki keterikatan masa lalu sebagai sumber sejarah sekunder yang bisa mengungkap tabir kehidupan masa lalu. Hal ini bisa diketahui dari temuan-temuan yang didapat, baik berupa fosil maupun artefak. Dan dalam kesempatan kali ini, tim Raw Image akan mengeksplor sisi lain dari Gua Pawon ini. Kang Ule, Lumayan naik ya Kang ya. Luar biasa ini. Oke, jadi memang Kang banyak kelelawar yang mungkin mereka dengan kedatangan kita di sini juga Dan mereka ada menyambut cahaya juga, ya Kang. ya. Dan ada cahaya juga. Tapi Kang kalau mengungkap soal sejarah dari Gua Pawon situs ini Kang, apa sih Kang maksudnya, ada yang disampaikan atau bisa komunikasi dengan ceritanya sendiri itu? Kalau tadi saya coba flashback, jadi awal mulanya ini air nih. Oh ini pusat. Ini air. Makanya ini terbentuk gua ini kalau yang saya lihat karena gesekan air, apa sih, erosi ya atau apalah, pergesekan air terbentuklah ini gua seperti ini. Nah, setelah lama kelamaan air menyusut, baru mulailah datang manusia purba itu yang ditemuin fosilnya yang di atas. Manusia purba itu Mulai datang, mulai ke sini iya, untuk mencari tempat mencari tinggal. tempat itu. Banyak kan maksudnya dengan kuantitas yang banyak? Kalau flashback yang saya lihat tadi nggak terlalu banyak sih, cuman ada beberapa orang aja gitu. Cuman karena terpisah-pisah, banyak karena terpisah-pisah aja sih. Gitu. Cuman kan kalau lihat flashbacknya dulu mah di sini cuman ada seumpamanya 5-6 orang. Nanti di tempat lain banyak lagi, ada beberapa lagi gitu. Jadi nggak nyatu. Kalau sekarang kan kayak perkampungan gitu, nggak kalau dulu mah. Nah, ngomongin soal manusia purba yang tadi Kang Uhuy sempat lihat flashback nih, apakah memang bentuknya seperti yang ada di sejarah waktu saya belajar sejarah, masih menyerupai monyet dan segala macamnya atau gimana? Ya sih, kalau yang kelihatan tadi masih menyerupai monyet sih. Gitu berarti. Iya. Tapi dia udah tegak. Terus kita ke mana, mau ke atas sih? Ke atas boleh, kita coba ke atas, soalnya di situ ditemuin fosil. Oke, sahabat, kita ke atas. Ini kalau ada apa, orang indigo bisa ngelihat di sini ada satu sosok nih. Di mana? Kalau suka di sini, Di sini. ya. Oh, di dalam gua itu. Lagi di sini lagi. Sekarang ini dia lagi berwujud kayak kelelawar gitu. Di sini. Nah,
Tapi kadang-kadang sosok ini bisa berubah wujud jadi sosok kera. Apa dia lagi ngeliatin kita gitu kan? Lagi ngeliatin, dia lagi berdiri. Oke, jadi sini. Apa ada yang disampaikan atau komunikasi dengan Kang Ufi? Ya, jadi sosoknya kelelawar, kelelawar besar. Cuman dia suka berubah wujud juga Kang Ule. Jadi kadang dia jadi kera juga, sosok kera. Nah, mungkin dia sekarang jadi kelelawar karena sekitar ini banyak kelelawar supaya orang nggak ngeh kehadiran dia gitu. Kalau ada yang ngelihat dia. Ada yang disampaikan nggak Kang sama beliau? Kalau pesan yang disampaikan cuman itu aja sih. Jadi jagalah hewan-hewan yang ada di sini atau habitat yang ada di sini, jangan sampai ada yang dibunuh gitu. Biarkan mereka hidup gitu. Jaga alam berarti. Jaga alam. Nah, berarti ini pesan juga nih buat sahabat Roll Image. Jadi kalau kita datang ke situs Gua Pawon ataupun kemana tempat-tempat situs-situs lainnya, jangan pernah merusak alam, jangan pernah membunuh hewan, dan juga jangan mengotori lingkungannya. Tetap harus dijaga ya. Iya. Itu dia berarti. Terus kita kemana lagi? Kita ke atas Kang Ule. Masih ada lagi ke atas ke sini? Masih ada Kang Ule. Di atas juga ada satu energi yang lumayan besar nih Kang Ule. Di atas. Assalamualaikum. Kalau di sini suara kelelawar dan banyaknya juga berkurang di sini. Iya. Tapi tadi ada yang ketawa. Coba suara kelelawar. Positif. Ya, di sini nih. Ya, di sini ditemuin fosil-fosilnya Kang Ule. Di sini kan. Di sini. Oke, di sini jadi tempat penemuan fosilnya waktu manusia purba. Coba kita ke sini. Luar biasa, berarti memang besar. Tapi nah sahabat, mungkin kita akan lebih ngegali dalam lagi tentang penemuan fosil purba sama Bapak Hamdan. Kebetulan memang kuncian di sini tadi kita ajak. Mana Pak Hamdan? Pak Hamdan? Nah, ini dia Pak Hamdan. Assalamualaikum. Ayo Kang, sini Kang. Ini Kang, sebelah sini. Nah, ini tuh sebenarnya memang tempat pertama kali ditemukan fosil purba. Iya, betul. Di sini Kang. Iya. Oke, bisa ceritain Kang sedikitnya mungkin leluhur Akang atau sesepuh Akang dulu pernah cerita tentang sejarahnya tuh seperti apa sih Kang? Ya kalau sejarahnya belum ini ya. Kalau ini kan mungkin hasil penelitian. Ini ya mungkin fosil ini yang ditemukan hasil 2003 yang di atas itu tuh. 2003 pertama kali ditemukan Ya. berarti? Pertama kali ditemukan, terus ada yang dua di bawahnya itu hasil 2017. Baru berarti Kang. Ya, banyak itu yang ditemukan seperti sisa-sisa makanan seperti tulang babi, terus ada juga yang diperkirakan untuk digunakan untuk perhiasan seperti kerang, ada juga gigi ikan hiu di sini ditemukannya. Di sini. Iya, terus batu-batu yang suka itu dipakai alat ya seperti untuk menumbuk, terus untuk yang batu yang lancip untuk pisau ya. Terus juga ada tulang-tulang yang diserut seperti lancip, ada yang bulat, ada yang seperti pisau gitu. Ya, mungkin itu untuk digunakan untuk Berburu ya? berburu. Seperti itu babi yang ditemukan di sini kan ada tulang-tulang babi gitu. Kalau dari Kang Uwi sendiri mungkin Ya, kalau coba tadi flashback gitu ya,
Emang cenderung di sini kayak dapur gitu ya. Di sini. Iya, tempatnya di sini ini kayak dapur. Jadi tempat dia habis berburu, dia kuliti, tempat dia makan di sini. Kalau untuk tidurnya dia ke dalam lagi. Dan di sini juga kalau dari sisi metafisiknya sering muncul ada beberapa sosok di sini. Di sini percis. Di sini. Itu berarti perlintasan kah atau? Kayaknya karena banyak tulang belulang, karena tulang belulang makan makanan jin juga gitu ya. Jadi emang lumayan banyak di sini. Kayak sekarang aja ada sosok Petra satu Di sini. Terus ada beberapa sosok lagi di sini. Apa ya? Jadi mukanya hancur ini. Hancur banget, sosok manusia cuman itu hancur banget mukanya. Terjual udah banyak suara ya. Dari tadi sih kalau suara-suara sudah dari tadi kalau suara-suara sih memang. Jadi kalau tadi coba komunikasi, ini sosok kera ini juga emang ngejaga Gunung Masigit ini. Jadi dia nggak cuma jaga di sini. Dan kadang di sini juga kalau ngelihat banyak yang kadang ada dipakai buat semedi di bawah ya Pak. Wah, ada itu kan. Suka. Ya, soalnya suka didatengin sama sosok ini, diganggu. Oh, untuk kalau orang yang semedi berarti sosok yang kera itu mengganggu ya? Mengganggu. Jadi dia ganggu. Tapi memang sering Kang Pam dan orang yang maksudnya datang ke sini untuk ya semedi lah, apa gitu. Kadang-kadang Kadang-kadang. kalau zaman dulu ya sering, kalau sekarang kadang-kadang. Kalau yang saya lihat dari energinya dan dari ada beberapa sosok di sini saya tanya, mereka lebih nyari duniawi ya Pak ya? Ya betul, Kebanyakan mereka nyari duniawi Di sini. di sini. Kenapa tempat ini Kang Huy? Maksudnya tempat di sini yang menjadi tempat untuk bersemedi, apakah karena memang energinya kuat di sini? Atau tapi memang kalau saya lihat sih kayak ke tempat yang tadi sama sini juga merinding kalau ke dia. Di sini lebih merasakan. Bener, maksudnya cuma lihat saja ini dari jauh nih sahabat ya. Tingkat kemerindingannya tuh luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Jadi mereka lebih milih di sini. Pertama keyakinan mereka di sini juga salah satu petilasan dari Prabu Siliwangi. Di sini. Ya. Nah, kedua karena emang ada energi besar, terus sosok kera itu, jadi mereka menyangkanya sosok kera ini bisa dimintai untuk membantu masalah duniawi mereka. Oke, dengan niat apapun itu tadi berarti. Dengan niat apapun, jabatan lah, minta jabatan, minta dilancarkan usahanya segala. Berarti kayak seperti pesugihan gitu maksudnya Kang Uhu ya? Bisa Dibilang sebuah pesugihan. perjanjian Iya, gitu seperti pesugihan itu atau enggak? atau beda? Beda sih. Beda. Beda ya. Beda. Oke. Tergantung niat berarti Kang. Ya, jadi mereka tidak melakukan perjanjian niatnya gitu ya. Cuman meminta tolong sama sosok-sosok yang ada di sini untuk memperlancar. Ibaratnya mereka meminta supaya sosok di sini Membantu. sebagai kodam. Oh. Gitu. Cuman kalau kita lihat lagi secara tidak langsung bisa dibilang perjanjian juga Kang Ulay. Bahasa halusnya lah Kang ya. Bahasa halusnya pasti Ada di sesuatu saat yang ada yang mau ibaratnya jadi kodam mereka pasti ada suatu permintaan juga kan. Oke. Walaupun apapun itu berarti. Ya cuman ini apa dia nggak separah pesugihan gitu. Tapi kalau tadi kayak ada yang jatuh di situ. Ada yang jatuh ya, ada yang lempar batu dari sini. Memang ada yang lihat kita dan ngelempar Ya. Gitu sih. Mau ngerasain di bawah. Mungkin Bang Ronald juga nanti Mungkin bisa explore di bawah, kita explore bisa di di bawah. bawah. Iya. Ya, boleh kita lihat dulu mungkin. Nanti rasain dulu ya energi Iya. di sini sama di bawah bedanya seperti apa. Karena memang di sini aja udah beda kan sebenarnya. Lihat ke bawah aja merinding. Tipisin nggak Kang Uhu? Hah? Tipis? Ya nanti kita tipisin. Oke. Licin banget ini. Masih. Awas kamera. Wah, karena naik. Saya lipat.
ya sosok Dia duduk terus semedi juga sebagai terus semedi. Jadi sosoknya itu kayak orang biasa, cuman pakaiannya kayak pakaian apa ya zaman-zaman dulu gitu. Jadi celana pangsi, Kayak pakai totopong ya Kang? pakai totopong, pakai ikat gitu. Cuman ikatnya emang beda lah. Nah, dia lagi semedi di sini. Itu mungkin ini salah satu yang mengeluarkan energi besar juga. oke, beliau ini berarti. Ya, Apakah ini yang punya tempat ini kah? Wilayah di sini kah? Atau gimana? nanti saya coba komunikasi dulu ya. Oke. Jadi Kang Ule, ya kalau tadi komunikasi kata beliau itu diperintahkan untuk semedi di sini sama salah satu prabu dengan nama samarannya Mandalawangi, dengan tujuan apa sih, untuk menyeimbangkan energi yang ada di sini, Oke, beliau. energi alam yang ada di sini. Dan memang beliau tidak kemana-mana di sini berarti. Di sini Berarti untuk energinya positif sih ini ya Kang Uli ya, positif ya. jadi Soalnya saat beda ada yang ngeganggu pakai energi negatif sama beliau menetralkan. Tapi balik lagi, dia lihat orang lagi. Oke. Kalau emang orang itu ibaratnya gini, udah muncul Sunda mah udah pancek gitu nya, udah pancek ke dia buat cari duniawi, nangis diantep heula gitu. Jadi supaya kata dia, supaya tahu lah emang apa yang dia dapat di sini. Nah, emang nggak ada apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Oh, saya lebih tertarik di bawah itu, ngegodanya lebih luar biasa gitu ya. Mungkin bisa dibilang energinya mungkin untuk mengganggu di saat orang ingin mencari hal duniawi itu mungkin. Iya, jadi di sini karena banyaknya dulu yang suka meditasi atau itu di sini timbullah suatu energi campuran kan. Iya, iya, iya. Sekarang energi Kang Ronald aktif, otomatis ketarik ke sana. Iya. Tambah lagi rasa penasaran Kang Ronald mengeluarkan suatu energi, ya udah ke sana gitu. Iya. Ketariknya. Soalnya tadi ketariknya kenapa pengen? Kalau tadi Kang Ronald ningali kaditu wae, mau coba berarti. Ya tuh Kang Uli. Oke. Karena Biasa sebenarnya. Sini dulu. Siap kan? Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kade tong minta duniawi minta ka Allahnya. Insya Allah. Iya. Kan kita udah lihat. Apakah tapi kira kan kalau Supaya- misalnya di sana pantangannya apa nih? Orang yang datang ke sana biar energinya itu timbul biasanya ngapain? Ya itu supaya dia supaya dia lebih merasakan nanti sensasi di bawah. Kita coba aktifkan energi tempurnya lah. Oke. Saya nyebutnya energi tempur gitu Oh, ya, iya, energi kasarnya. Jadi supaya banyak gesekan energi di sana. Gimana, Bang Ronald, siap? insya Allah. Pasrah la haula wala quwata illa billah. Bisa weh. Tuh, ketika peureum Astagfirullah, alhamdulillah, la haula. Penghilap innalillahi. Nanti Bang Ronald tiap ya pokoknya kalau karena mau di waktu nggak Boleh lah. kalau seandainya mau di waktu seandainya tiap 5 menit naikin kekuatannya 50%. dengan cara Niat. diniatin berarti. Udah. Tuh kan mulai Cana naon? Bukan,
Di Antosan tunggu. gitu. Kalau Asal dilihat Antosan. kiri kanan udah sama tuh lihat tuh. Iya. Baru Nggak itu boleh udah tawa. Oh iya, oke. Siap. So, Silakan mangga dieksplor. Boleh pinjam Yuk, sampahnya. yuk, diantar dulu. Oh, diantar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin aman. Nah, jadi di sini mana? Kayaknya kalau di atas ya itu di sini aja lah aktivitasnya. Bisa lebih luas. Nah, jadi kan bukan sistemnya bukan medit kan? Ya. Jadi di sini aja. Nanti kita bikin start aja ya. Kalau seandainya ngerasa sesuatu di sini, tinggal melangkah ke zona hijau lah. Ya, jadi nanti saya coba bikin dua dua area. Ya. Jadi kalau seandainya nanti di sini Bang Ronald udah ngerasa ketekan banget, pada saat energi udah 100%, melangkah aja ke sana, ke zona aman. Oh ya. Ya saya sebutnya zona aman sih. Ya. Gitu ya, supaya aman. Ya. Jadi ke sini aja bang, ini batasnya, Batasnya sebelah mana? Kang? ini aja nih. Ini Ini ya? batasnya, di sini mah udah aman. Udah berarti sini ya. Jadi di sini mah untuk netralisir aja. Oke. Ya, selamat mencoba. Mungkin Kang Lek kita coba bahas yang lain di atas. Naunya kalau bahasa Sundanya itu haredang, berada di belakang ini tuh badan kayak kerasa lebih panas gitu. Pertama tadi apa, Ronald untuk diam. Nah sebelah sini dibandingin sama tadi sebelah sana itu lebih panas di sana sih benturan energinya. Jadi emang lebih condong ke sebelah kiri kalau untuk ngerasain panas banget gitu. Ke si badan tuh udah kerasa redang, padahal seharusnya di sini tuh dingin. Ini badan saya ini malah keringetan oke gini. Untuk ngerasain energinya karena badan Ronald udah mulai terasa panas semuanya. Jadi sekarang ke tempat yang tadi sudah Kang Uhuy sediakan zona hijaunya untuk menetralisir supaya badan Ronald nggak panas gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, baru terasa adem. Nah udah di tempat zona hijau yang udah disediain sama Kang Uhuy, badannya udah nggak terlalu panas. Tapi ngomongin soal manusia purba yang ada di sini kan, berarti kan selain manusia purba ada juga goib-goib yang ada di sini berarti Kang. Iya. Nah, ada pesan nggak sih yang disampaikan oleh goib-goib yang ada di sini? Ya, khususnya buat kita ataupun buat masyarakat umum yang ada di sini gitu. Nah, jadi kalau tadi komunikasi sama beberapa sosok yang ada di sini gitu. Ya, yang pertama ada pesan yang mereka sampaikan maksud mereka itu nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti maksudnya? Istilahnya kayak gua ini
Kan banyak orang berpikir itu nggak mungkin terjadi karena alam atau apa gitu kan, tapi emang ini semua terjadi karena alam gitu, karena ibaratnya itunya dari sang pencipta juga gitu kan, ketentuan sang pencipta. Kun fayakunnya berarti Fayakun mungkin. Nah yang kedua ada lagi pesan, ya ibaratnya jangan merusak alam lah, biarkan terus berkembang, terus hidup gitu. Karena ada yang mereka sampaikan, jangan sampai Bandung seperti kayak dulu, lautan. Nah tuh Ronald datang, aduh dengan muka yang, nah ini dia nih, emang kepingin tahuan Anda itu luar biasa Bapak. Sini. Apa yang didapatkan dan dirasakan dan rasa penasarannya sudah hilang. Sebenarnya Oh iya. Iya. Pucat kalau lihat di mukanya sekarang lebih pucat sih sebenarnya. Nggak, tadi di bawah sih emang kerasa banget si energinya Kang Uhoy, ke badan panas pisan. Ya. Ke satu itu, terus keduanya ada satu daun jauh tuh dia nggak mau gerak, sengaja duduk. Yang tadi kata Kang Uhoy naikin energi perangnya, dia malah ngaguar tuh si daunnya, padahal nggak ada angin, tapi badan panas. Di saat si daun itu geraknya makin kenceng, ke badan malah semakin panas. Tadi sempet dapat pepuji oge Ronald di yang tempat apa yang beliau bermeditasi. Saya dinasehatin untuk sabar, nggak tahu maksudnya apa gitu, tapi tadi sempet dulu diem jongkok, dapat pepuji cing sabar we jang ngejalanan hirup mah. Makanya tadi ya nuhun, alhamdulillah ternyata saya juga dinasehatin sama beliau yang sedang bermeditasi di situ. Nah kan ngomongin soal energi panas yang didapetin Kang Ronald, terus juga daun, apa itu Kang? Ya jadi makanya kan dari awal energi tempurnya kita aktifin gitu kan, supaya apa, supaya ada bergesekan atau bentrok sama energi yang di bawah gitu kan, termaksud energi tadi sosok kera gitu kan. Kalau yang ngegoyangin daun itu sosok kera tadi gitu. Kenapa panas? Ya. Karena Kang Ronald ngeluarkan energi tempur. Energi tempur itu cenderung panas gitu kan. Iya. Cenderung Iya, panas. Pada saat bentrok, pinternya sosok ini dia pakai cuman memakai sistem pertahanan kayak cermin. Oh, maksudnya? Jadi mantul. Jadi mantul. Jadi yang yang Kang Ronald rasain energi yang dari energi Kang Ronald gitu. Terus sama ini Kang Uhoy, Apa? kenapa tadi Ronald dipanggil untuk ke tempat yang Sabar itu. beliau Meditasi. meditasi yang Ya. energi positif itu, Ronald disuruh untuk menghadap beliau. Ya intinya gini, beliau juga udah ngebaca di pikiran kita atau gimana gitu kan. Ibaratnya kita punya masalah kebaca sama beliau. Oh. Makanya ya mungkin ada suatu masalah yang lagi dialamin Bang Ronald, makanya beliau mengatakan cing sabar weh. Iya. Itu yang dia nasihatin karena cuma Jadi itu. balik lagi nanti kalau kita satuin sama yang tadi sebelumnya, ibaratnya ya sabar, pasrahin semuanya Ke atas. gitu kan. Mau itu masalah Apapun itu berarti apapun itu gitu kan, atau tujuan kita apa, ya serahin semuanya ke atas. Kita pasrahin aja, kita cukup ikhtiar, usaha, doa gitu kan. Jangan ibaratnya salah satu hilang.
Tapi nah ini keberanian Anda saya kasih jempol 4 nih kalau bisa nih, karena cuma 2 lagi di kaki. Hebat ya Kang Huy ya, bisa ke bawah sendiri karena tadi ngobrol sama Kang Huy energinya luar biasa di situ. Tapi besok jangan sama kameramen, jangan mesti Dika sendiri dong. Kalau pengen nyobain Sensasi yang lebih wah mah. Deal-dealan lah. Deal. Besok sendiri ya. Deal. Oke. Deal. nih buktinya di sini dicatat nih, langsung di video nih ya. Langsung Sol. Benar? Ya, Oke, siap. Iya. Yang pasti sebenarnya bukan nantang ya kan? Iya, bukan nantang. bukan Bukan ini, nantang, ya. cuman mengetes adrenalinnya Ronald. Ya. Kita klarifikasi lagi. Jadi seperti itulah Ronald, orangnya keponya tingkat tinggi. Nah, tapi ngomongin soal pesan goib yang ada di sini nih sahabat ya. Setelah tadi berkomunikasi dengan Kang Uhuy sendiri dan Kang Uhuy melihat flashbacknya seperti apa, bahwa sebenarnya goib yang ada di sini cuma mengingatkan. Ya. Jangan merusak alam. Nah, kenapa? Karena alam itu adalah sebuah keseimbangan. Kalau alam itu rusak, petuahnya kena ke kita juga. Ibaratnya tadi cermin, kenanya ke kita juga, benar Kang? Gunung ditebangin, dihabisin gunung, batu-batuannya. Ketika nanti banjir yang kelelep. Ya, kita juga yang jadi korban. Nah, pohon ditebangin, nggak ditanemin lagi. Iya. Pohon botak, reboisasi tidak. Yang nanti kalau longsor Longsor ya. ke kita juga, juga, bencana ke kita juga, ke manusia. Balik Sebenarnya lagi. Gitu. goib di sini cuma mengingatkan, dan Ule pun juga mengingatkan nih buat para petinggi-petinggi, nggak boleh sebutin siapa ya. Ya tahulah pasti, mungkin mudah-mudahan nonton dan subscribe dan terus mereka melihat pembicaraan kita hari ini, sadar, mudah-mudahan tidak menggeroaki ya tanah-tanah akhirnya jadi seperti itu, timbul bencana. Yang pasti seperti itulah, kita harus menjaga alam dan juga lingkungannya. Pesan dari Ule dan juga dari goib yang ada di sini. Kalau gitu kita pamit dulu ya Kang ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Yuk, silakan.